Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengenalan program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan yang beranggotakan saya sendiri, Anditi Indira Marciana, dengan NIM akhiran 162. Saya Siti Akila dengan NIM akhiran 087. Saya Sri Diana Sari dengan NIM akhiran 131. Saya Syifana Sohandayani dengan NIM akhiran 108. Saya Grace Oktusuma Panjaitan dengan NIM akhiran 022. Siapa nih di sini yang suka jajan? Kira-kira gimana ya cara proses pembuatannya? Jawabannya ada di Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan merupakan salah satu program studi yang ada di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan ini biasa disebut dengan Prodi SJMP, yang mana prodi ini belajar tentang bagaimana cara mengolah pangan, belajar tentang teknologi pangan, dan lain sebagainya. Program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan merupakan program studi yang berfokus pada bidang penjaminan mutu keamanan pangan dan pengolahan pangan serta teknologi pangan di industri. Nah, program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan ini merupakan salah satu program studi dalam tingkatan D4 atau sarjana terapan. Guna meningkatkan skill dalam berorganisasi, mahasiswa yang mengikuti program studi ini dapat berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Vokasi Pangan dan Gizi atau biasa disebut Himavopagi. Selanjutnya, mata kuliah yang ada di prodi ini disusun sebaik mungkin sehingga dapat memberikan pemahaman dan keterampilan di bidang mutu pangan. Kegiatan perkuliahan menitik beratkan praktikum dengan presentase 70% dan 30% kategori. Selain itu, Prodi Supervisor Jaminan Mutu Pangan ini dapat bekerja di industri pangan dan boga, lembaga penelitian, instansi pemerintahan di bidang pangan, dan lain-lain sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi unggulan di bidang jaminan mutu pangan yang berkualitas dan profesional di Indonesia. Misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang jaminan mutu pangan yang berkualitas dan profesional dengan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada lulusannya. 2. Melaksanakan penelitian terapan yang mendukung proses pendidikan dan kemajuan industri pangan. Yang terakhir, melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang jaminan mutu pangan kepada masyarakat baik melalui lulusannya, kemitraan dengan industri, atau lembaga lainnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan memiliki beberapa syarat masuk, diantaranya syarat jurusan, syarat khusus, dan syarat tambahan. Untuk syarat jurusan, hanya jurusan MIPA, pertanian, perikanan, peternakan, kimia, farmasi, dan pengolahan hasil yang bisa mendaftar ke jurusan ini. Syarat khusus, pada program studi ini tidak memiliki keterbatasan fisik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan syarat tambahan, mahasiswa program studi ini tidak memiliki riwayat penyakit buta warna total. Baik, selanjutnya tentang prospek kerja. Lulusan program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di industri pangan dan boga, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan sebagai penjamin mutu pangan atau Quality Assurance Supervisor, Quality Control Analyst, R&D, auditor di bidang pangan, food inspector, food analyst, food handler, dan sebagai teknososiopreneur atau wirausahawan di bidang pangan. Setelah lulus, alumni jurusan Supervisor Jaminan Mutu Pangan juga bisa bekerja di Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. FMCG adalah perusahaan yang memproduksi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan dan minuman. Contoh kantor FMCG di Indonesia adalah Nestle, Unilever, Garuda Food, Indofood, Ultrajaya, Mayora, Wings Food, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi mengenai kegiatan praktikum ataupun
kegiatan yang dilakukan para mahasiswa Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Pada mata kuliah ini kami belajar bagaimana cara serta metode dan prosedur dalam teknik pengambilan sampling, baik itu sampling padatan maupun sampling cairan. Selanjutnya pada mata kuliah ini kami belajar bagaimana cara mengkalibrasi alat dan mengetahui komponen yang ada dalam suatu pangan. Pada mata kuliah ini kami belajar bagaimana cara mengendalikan proses produksi pangan agar aman bagi pangan yang akan diproduksi. Kegiatan ini kami lakukan dengan melakukan pengolahan terhadap beberapa bahan pangan sehingga menjadi produk jadi dengan memperhatikan setiap proses produksi yang ada.